والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونشروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم صدق الله Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baru saja kita selesai membaca Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat 46 ya, ayat 46 sampai dengan ayat 75 ini. Baik, insya Allah kita akan tadabbur Al-Quran pagi ini. Surat Al-Anfal ayatnya insya Allah ayat 29 ya. Baik, supaya tidak supaya efektif jalannya penyampaian tadabbur Al-Quran, mohon untuk bisa konsentrasi, fokus pada apa yang insya Allah akan Bapak sampaikan. Baik, anu sekalian, apa yang Bapak share sudah kelihatan belum? Sudah, Pak. Sudah ya. Baik, alhamdulillah kalau sudah selesai. Kelihatannya utuh atau terpotong? Utuh, Pak. Utuh ya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Ayat 29-nya seperti apa? Nah, ini ayatnya. Anak-anak bisa cek juga di dalam Al-Qur'an kalian ya. Di ayat 29-nya itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya, kalimat ini, 3 kata ini, ya ayyuhalladzina amanu, saya pikir ini kalimat yang kita semuanya tahu artinya. Kenapa? Karena ini sangat familiar dan sering kali di dalam Al-Quran dan sering kali disampaikan oleh para ustadz. Ya, arti daripada ya ayyuha artinya itu wahai. Ini kalimat seruan ya. Kalimat seruan dari Allah Subhanahu wa taala. Alladzina orang-orang yang ya, alladzina orang-orang yang. Lalu amanu yaitu orang-orang yang beriman. In tattaqullaha, jika kamu wahai orang-orang yang beriman bertakwa kepada Allah ya, in tattaqullaha, wahai jika kalian orang-orang yang beriman bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana, niscaya Dia, Allah, akan memberikan kepadamu furqan,
Ya, Furqan. Lalu di sini diberi penjelasan di dalam kurung apa itu Furqan, kemampuan membedakan antara yang hak dan yang batil. Ini tambahan dari penerjemah. Ya, artinya Furqan adalah kemampuan membedakan antara yang hak dan yang batil. Wa yukaffir ankum sayyiatikum, dan menghapus, maksudnya dia siapa? Allah akan menghapus segala kesalahan, sayyiat, ya sayyiat, kesalahan-kesalahan, kejelekan-kejelekan kita, kejelekan-kejelekanmu gitu ya, kata Allah. Dia Allah akan menghapus kesalahan-kesalahanmu. Wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah memiliki karunia, ya, apa namanya karunia itu? Ya, sesuatu yang bagus untuk manusia, dan itu Allah memilikinya, dan itu sangat besar gitu, yang bisa Allah berikan kepada siapa saja gitu ya. Baik, sekalian, bagaimana kelanjutan? Tadi sudah sempat saya mulai gitu ya penjelasan dari tiap kata. Nah, kalimat pertama, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ini adalah seruan dari Allah, seruan sayang ya, seruan sayang. Ini panggilan sayang ini. Ibaratnya orang tua manggil kepada anaknya itu dengan panggilan kesayangan. Ibaratnya suami kepada istri ini manggil istrinya itu dengan panggilan kesayangan. Allah zat pencipta, penguasa alam semesta ini memanggil hamba-hambanya yang beriman ini dengan panggilan kesayangan. Ya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Artinya yang tidak beriman nggak dapat panggilan ini gitu. Ya, di dalam ayat yang lain panggilan Allah kadang ditujukan, kadang diserukan kepada siapa? Kepada seluruh manusia. Seluruh manusia dipanggil oleh Allah. Tapi di dalam ayat ini tidak, ya, tidak seluruh umat manusia, melainkan siapa yang dipanggil? Hanya orang yang beriman saja. Ya, kalau di dalam ayat yang lain kadang Allah menyeru manusia secara umum. Ya ayyuhan nas, ya. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Seperti Al-Baqarah misalnya ayat 21 gitu ya. Seperti di dalam Al-Baqarah ayat 21 misalnya, ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai seluruh manusia, sembahlah oleh kalian Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan telah menciptakan orang-orang sebelum kamu. Jadi perintahnya dari Allah kepada seluruh manusia agar semua manusia itu hanya menyembah Allah. Begitu di ayat 21 dari surat Al-Baqarah. Jadi ketika Allah memerintahkan kepada manusia agar seluruh manusia di dunia ini, atau kalau ada di planet yang lain gitu, di alam semesta ini misalnya, Allah memerintahkan kepada seluruhnya, seluruh manusia itu untuk apa? Untuk menyembah hanya kepada Allah. Nah, orang yang sudah menyembah kepada Allah ini, dan mengakui Rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka ini disebut dengan orang yang beriman. Ketika mereka ini disebut sebagai orang yang beriman, maka mereka mendapat seruan alladzina amanu, termasuk yang diseru di dalam ayat ini.
Ya ayyuhalladzina amanu, ya. Jadi Allah memulai firman-Nya dalam ayat ini dengan seruan yang ditujukan kepada hamba-hambanya yang beriman. Maknanya apa? Allah yang Maha Penyayang itu menyeru hambanya yang beriman. Supaya apa? Allah sayang kepadanya, kepada orang-orang yang beriman ini. Supaya apa? Dia selamat dan bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Tiada lain, Allah hanya menginginkan kebahagiaan kita ini di dunia dan di akhirat. Karena itu Allah banyak menyeru kita. Ya, banyak menyeru orang-orang yang beriman. Itu. Ya, sekali lagi Allah menyeru manusia, orang-orang yang beriman ini tujuannya supaya mereka ini bahagia dan selamat. Baik, lanjutan ayatnya. In tattaqullaha, ya. In tattaqullaha, jika kamu bertakwa kepada Allah. In tattaqullaha, jika kamu bertakwa kepada Allah. Nah, sekarang takwa dulu. Apa ini takwa? Gitu ya. Kata Allah, ada ini kalimat syarat ini. In, jika. Nah, berarti itu kan syarat. Nah, gitu ya. Syaratnya apa? Takwa gitu ya. In tattaqullaha, jika kamu bertakwa kepada Allah. Apa itu takwa? Nah, takwa itu artinya meninggalkan dosa-dosa dan perbuatan jahat atau perbuatan yang dilarang oleh Allah dan melaksanakan ketaatan-ketaatan atau kewajiban-kewajiban agama. Jadi takwa itu artinya menghindari segala yang membahayakan manusia, baik terhadap diri sendiri maupun kepada orang lain, kepada bangsa, dan menjauhi hal-hal apa yang menjadi mudarat bagi manusia, bagi dirinya dan bangsanya. Gitu. Nah, sekalian, oleh karena itu, orang yang bertakwa itu berarti hidupnya hati-hati. Ya, hidupnya hati-hati. Suatu ketika Umar bin Khattab itu bertanya kepada siapa? Kepada Ubay bin Ka'ab. Umar bin Khattab itu seorang sahabat Nabi senior ya, termasuk kibarus sahabat, sahabat Nabi senior. Kita tahulah semua tentang hayatu Umar bin Khattab ya. Kisah hidupnya Umar bin Khattab. Dia adalah sahabat Nabi yang nantinya dia menjadi khalifah ya, penggantinya Abu Bakar As-Siddiq. Dia termasuk sahabat yang dijamin masuk surga ya. Dia bertanya kepada Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab itu juga sahabat dan dia juga termasuk sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya Umar gimana kepada Ubay tentang takwa? Wahai Ubay bin Ka'ab ya, bolehlah jelaskan kepadaku apa itu takwa gitu ya. Bagaimana jawaban Ubay bin Ka'ab atas pertanyaan Umar ini? Takwa itu apa? Kata Ubay, apakah kamu pernah berjalan di satu jalan yang berduri ya, samping kanan kirinya jurang gitu? Pernah berjalan model jalanan seperti itu gitu? Apa kata Umar? Pernah gitu. Terus Ubay tanya lagi, apa yang akan kamu lakukan kalau ketemu dengan jalanan seperti itu? Kata Umar apa? Ya aku akan hati-hatilah jalan di jalanan seperti itu supaya tidak menginjak durinya, tidak kepleset dan tidak terjatuh di jurang gitu. Terus apa kata Ubay bin Ka'ab? Ya seperti itulah takwa itu. Artinya apa? Hidup di dunia ini hati-hati. Artinya ada apa? Ada rambu-rambu, ada batasan-batasan, ada aturan-aturan yang harus dijalankan, yang harus ditaati. Aturan dari siapa? Rambu-rambu dari siapa? Rambu-rambu dari Allah. Aturan dari Allah
yang untuk penerapannya itu lalu ada manusia, ada kepemimpinan, ya. Allah mensyariatkan tentang sebuah kepemimpinan dalam kehidupan ini. Supaya apa? Apa yang telah diturunkan oleh Allah berupa rambu-rambu ini bisa ada yang menerapkan itu, gitu, ya. Nah, saya lanjutkan. In tattaqullah. Ada syarat di sini. Jika kamu bertakwa kepada Allah. Terus biasanya kalau ada kata syarat atau kalimat syarat, mestinya ada jawab syarat gitu. Jika. Terus setelah jika, terus ngapain gitu kan? Jika kamu begini, ya terus emang kenapa gitu? Setelah begini, akan begini. Itu namanya jawab syarat, ya. Nah, di dalam ayat ini ada syarat lalu kemudian ada jawab syarat. Apa itu? In tattaqullah, jika kamu bertakwa kepada Allah, jawabnya apa? Yaj'al lakum furqanan. Dia, ya, Allah niscaya akan memberikan furqan. Furqan, apa itu furqan? Nah, tadi sepintas oleh penerjemah dari Kementerian Agama itu sudah diberikan penjelasan, ya, di dalam kurung tadi. Namun saya merujuk kepada beberapa kitab tafsir, ya. Di antaranya adalah tafsir Ibnu Katsir, kemudian Sofwatut Tafasir Syekh Ali Asyobuni dan Al-Marawi misalnya gitu, ya. Ada beberapa yang bisa yang Bapak lihat gitu. Maka di sana para mufasir ini mengutip pendapat dari sahabat-sahabat dalam mengartikan apa itu furqan, ya, furqanan itu apa gitu, ya. Karena yang paling ngerti menjelaskan Al-Qur'an itu adalah para sahabat, ya. Maka kita merujuk kepada mereka. Kenapa kok para sahabat rujukannya? Karena mereka itulah yang dekat dengan Nabi, selalu bersama dengan Nabi, sehingga untuk mengetahui makna dari setiap ayat itu rujukannya adalah kepada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada seorang sahabat namanya Mujahid gitu, ya, dan dia kemudian memberikan penjelasan makna furqanan. Apa itu furqanan? Jalan keluar di dunia dan di akhirat. Maksudnya apa? Solusi dari masalah. Ya, apa masalahnya? Kalau orang yang bertakwa, Allah kasih itu masalah apa? Jalan keluarnya. Ya, kata Allah, in tattaqullah yaj'al lahu furqanan. Ini sama dengan ayat yang lain di dalam surah At-Talaq, ini sama, ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan mahraja, ya. Nah, mahraja itu apa? Jalan keluar. Dari apa? Dari permasalahan, dari problem hidup. Hidup di dunia ini ada masalah, ya. Tidak ada orang hidup di dunia ini yang tidak akan menemui masalah. Kalau orang hidup di dunia ini tidak punya masalah, namanya nggak hidup. Orang hidup itu pasti ada masalah. Cuman yang dituntut adalah bagaimana menyikapi masalah. Bagaimana menyelesaikan itu masalah. Tidak bisa kita lari dari masalah. Gitu, ya. Nah, orang yang beriman, Allah telah menjamin kepadanya untuk memberikan furqanan, jalan keluar. Kata Mujahid, furqanan, jalan keluar. Ya, kata Ibnu Abbas, ya, Ibnu Abbas memberikan penjelasan makna furqanan itu apa? Keselamatan dan pertolongan. Ya. Nah, sebenarnya kurang lebih sama juga, gitu, ya. Ya, Allah akan memberikan furqanan itu maknanya apa? Keselamatan. Orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah memberikan keselamatan dan Allah memberikan pertolongan baik di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Ya, dua-duanya mengikutkan dunia dan akhirat. Artinya apa? Orang yang beriman dan bertakwa itu selamatnya tidak cuma di akhirat tapi di dunia, tidak cuma di dunia tapi juga di akhirat. Nah, anak-anak sekalian, terus selanjutnya apa? Apakah hanya seperti itu? Tidak. Di dalam tafsir disebutkan begini, ya. Ibnu Ishaq menjelaskan, kalau tadi Mujahid, Ibnu Abbas, sekarang Ibnu Ishaq.
Ibnu Ishaq mengatakan makna furqonan itu adalah pemisah antara yang hak dan yang batil. Ya. Artinya apa? Artinya adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, ya, Allah akan memberikan satu kemampuan yang dengan kemampuan itu dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Karenanya dia akan selamat di dunia dan di akhirat. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi orang yang beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, akan diberikan oleh Allah satu kemampuan untuk bisa membedakan ini mana yang benar, mana yang. Nah, oleh karena itu maka kita bisa melihat ketika ada orang di dunia ini nggak bisa membedakan mana benar, mana salah, jangan-jangan ada masalah dengan imannya, jangan-jangan ada masalah dengan takwanya, begitu ya. Ini adalah muhasabah bagi kita supaya apa? Oh, kalau janji Allah seperti ini, jangan-jangan berarti selama ini saya belum bertakwa kepada Allah. Kenapa? Kok janjinya belum ya? Belum diberikan oleh Allah. Ya, kenapa? Karena Allah tidak akan menyalahi janji gitu. Ya, baik. Kita lanjutkan. Apakah cuma furqonan? Tidak. Allah memberikan janji yang lain. Berupa apa? Allah akan hapus kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita, ya. Ya, Allah akan menghapusnya, menghapus kesalahan-kesalahan hambanya yang beriman dan bertakwa itu. Salah sedikit, Allah maafkan, Allah hapusin. Kenapa? Dia beriman, bertakwa. Nah, gitu. Artinya, kata hadis itu dikatakan, kullu adamin khata, ya, setiap anak Adam itu bersalah. Artinya apa? Apa namanya? Memang manusia itu tidak apa namanya? Tidak steril dari salah gitu. Istilahnya tidak maksum. Dalam bahasa agamanya disebutkan tidak maksum. Maksum itu, yang maksum itu cuma nabi saja. Yang terbebas dari salah dan dosa itu cuma nabi. Nah, kalau model kita-kita ini gitu, model kita-kita ini itu tidak ada yang maksum. Artinya bisa saja salah gitu. Tetapi Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan kita itu kalau kita ini beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anu sekalian, karena itu Allah ampuni dosa-dosanya. Gitu ya. Allah akan berikan furqonan, lalu Allah hapus kesalahan-kesalahannya, dan Allah akan hapus dosa-dosanya. Tentu dosa-dosa yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil ya, bukan dosa-dosa besar. Kalau dosa-dosa besar memang perlu taubat khusus. Katakanlah syirik misalnya, orang syirik itu udah nggak ada iman, nggak ada takwa karena syirik. Orang fasik itu ya pelaku dosa besar dan dia itu gemar banget dengan dosanya, bangga banget dengan dosanya, namanya fasik gitu ya. Tapi orang yang dia tidak sengaja berbuat dosa, dosanya dia lakukan karena terpaksa, misalnya gitu, Allah akan hapus. Kalau ada orang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, wallahu dzul fadlil azim, dan Allah memiliki karunia yang besar. Artinya apa? Kepada orang yang beriman dan bertakwa, selain Allah memberikan furqanan, Allah hapus kesalahan, Allah ampuni dosa, Allah berikan pahala lagi. Luar biasa janji Allah dalam ayat ini ya. Sungguh luar biasa janji Allah dalam ayat ini ya. Maka kalau kita kemudian tidak berusaha menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, sungguh sangat rugi. Kenapa? Janjinya luar biasa. Furqanan, dihapus kesalahan, diampuni dosa-dosanya, diberi pahala yang besar ya. Terakhir kesimpulannya ya, supaya pas waktunya, kesimpulan daripada bahasan kita Al-Anfal ayat 29 ini adalah dari iman melahirkan takwa. Ketakwaan membuahkan furqanan, membuahkan
penghapusan kesalahan, membuahkan ampunan dosa, dan berbuah pahala yang berlimpah dari Allah. Apa makna furqanan? Furqanan maknanya adalah jalan keluar, keselamatan, pertolongan, dan pemisah antara yang hak dan yang batil. Barakallahu fikum jami'an, para peserta, anak-anakku sekalian, Bapak dan Ibu yang sama-sama mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang bisa Pak Rozi sampaikan pada kesempatan pagi ini. Semoga kita semuanya bisa mengamalkan apa yang terkandung di dalam ayat-ayat ini. Sekali lagi, jangan lupa untuk anak-anak mengisi daftar hadir yang ada di dalam chat ya, di chat komentar ini. Silahkan dilihat link Google Form-nya yang baru bergabung. Di room Zoom sekarang ini ada 190 ya, 190 yang bergabung. Ya, ada 190 orang yang bergabung di room Zoom ini. Baik, mudah-mudahan untuk pekan atau Jumat depan bisa full kapasitas partisipan ini 300 orang. Ya. Amin ya Rabbal Amin ya Rabbal alamin. Baik, mungkin ada yang ingin disampaikan dari Ibu Hai, Ibu Galuh atau yang lain sebelum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga lancar. Afwan bergabung ke Ikhwan. Oh iya, terima kasih Bu. Terima kasih Bu Hai, Bu Sama-sama. Galuh. Dan ada mungkin Bapak Ibu yang lain ya. Baik, anak sekalian, terima kasih sudah bergabung di room Zoom ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan faedah kebaikan dari aktivitas bagi kita ini. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis kepada Ananda Alif dan Brilian sudah tadi memandu bacaan ayat Al-Quran. Barakallahu fikum jami'an. Hadanallah wa yakum ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.